Oke, assalamualaikum guys. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dalam acara podcast kita di channel Ekspresi Pas PT Pas Media. Akhirnya kita kembali berbicara setelah beberapa purnama vakum karena kesibukan dari tim redaksi kita. Dan sekarang podcast kedua kita. Tapi sebelum kita mulai podcast kita hari ini, untuk teman-teman semua, khususnya para pekerja PT Pas dan pekerja di Kota Bekasi umumnya, jangan lupa like, komen, dan share di channel YouTube Ekspresi PT Pas Media. Dan tolong komenannya, tolong like-nya, tolong subscribe-nya, karena itu penting buat kita agar kita tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi pekerja, khususnya pekerja, karena Ekspresi PT Pas Media ini sebuah sebuah ajang atau sebuah media informasi buat para pekerja dan calon pekerja umumnya. Jadi kita akan membahas dinamika para pekerja, isu-isu apa sih yang lebih hotnya, isu apa yang lebih viral tentang dunia pekerjaan. Maka media ini sangat penting untuk para pekerja dan para calon pekerja yang akan nanti bekerja. Dan untuk podcast hari ini kita kedatangan seorang narasumber seorang narasumber yang mungkin nggak asing lagi lah kalau kita lihat namanya, kalau kita lihat namanya, seorang aktivis buruh, aktivis pekerja di Kota Bekasi, khususnya PT Pas. Dan mungkin kalau kita tahu militan kota, ini salah satu pionir atau pendiri lah kalau kita ibaratkan. Beliau ini sebuah konseptor berat ya. Sebuah konseptor kalau kita di Indonesia ini ada Soekarno, ada Hatta, mungkin terlalu jauh gitu. Di Serikat Pekerja di PT Pas itu ada konseptornya, ibaratnya the founding father ya. Founding father Serikat Buruh di PT Pas. Ini cikal bakalnya militan kota ini dari beliau. Siapa dia? Penasaran ya? Bukan saya ini udah dari tadi ya. Iya. Mukanya pucat, udah deg-degan. Mukanya pucat, udah deg-degan, udah grogi. Karena ini podcast perdana beliau, nanti ada podcast selanjutnya kita bahas yang lebih informatif lagi untuk rekan-rekan semua. Ya siapa? Kebetulan di depan kita ada Bung Rizal Rahman. Kita dong Bung Rizal Rahman. Bung Rizal ini pengurus pimpinan unit kerja PT Prakosa Segar, wakil ketua 1 bidang pendidikan. Boleh kita perkenalan Bung Rizal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera semuanya. Ya, kebetulan saya diundang oleh Mr. Bob ya, selaku MC lah. MC bahasanya. MC podcast apa sih bahasanya? Host dari media PT Pas yang baru terbentuk. Dan udah podcast kedua ini
podcast kedua. Ya, nama saya Devida Rahman ataupun teman-teman biasa akrab panggilnya Inje. Nah, itu bukan nama samaran tapi awalnya nama dari orang tua. Jadi aku sekarang dipakai. Jadi dan saya pun di kepengurusan waktu di salah satu universitas. Nggak buset sih, Ya enggak. puyeng. Jadi ibaratnya kalau bidang pendidikan ini adalah kalau menurut saya begini, jadi sebuah pionir atau garda terdepannya sebuah kaderisasi dari sebuah organisasi. Nah, Jadi ini memang sangat penting dimanapun di bidang pendidikan ini, di bidang organisasi manapun bidang pendidikan ini emang harus ada dan emang harus ada gitu karena tidak hanya pengurus-pengurus sendiri yang ibaratnya berwawasan tentang anggota kita. ya kebetulan emang ya karena emang udah terjadi dan udah kecebur ya, walaupun ngitung bidang pendidikan satu orang yang tidak berpendidikan ya kan. Tapi ya mau nggak mau karena emang tujuan berorganisasi dan berbicara sama teman-teman di amanah teman-teman yang mau nggak mau ya saya harus tetap berusaha dan menjalankan tugas lah. Ya kalau pendidikan itu kan nggak mesti secara formal ya, informal juga harus karena mungkin kita tahu sendiri kalau kita menempuh jalur pendidikan hanya akademis saja, yang penting kan karena hal yang terpenting pendidikan terpenting adalah pengalaman gitu. Karena ada suatu pepatah mengatakan pengetahuan yang terbaik adalah sebuah pengalaman gitu. Karena dengan pengalaman kita bisa tahu apa arti kehidupan dan dengan pengalaman itu sendiri bisa memicu kita gitu untuk ibadah untuk lebih baik lagi ke depannya. Percuma juga kita ibaratnya emang sih pendidikan itu adalah penting gitu. Secara garis besar itu menempuh pendidikan itu adalah penting karena zaman sekarang itu apalagi di dunia ini masih mayoritas itu melihat gelar kan melihat seorang akademis bukan nilai akademis. Cuman di bawah itu kan kadang-kadang dalam pencarian pekerjaan itu nggak hanya hanya nilai akademis saja yang diperhatikan, cuman pengalaman karena satu kesatuan itu yang nggak bisa dipisahkan antara nilai akademis dan pengalaman. Ya mudah-mudahan dia dengan merangkap sebagai wakil ketua satu dan menaungi bidang pendidikan, ya ini kedepannya bisa melanjutkan lagi pendidikannya ya. Ya minimal ngejar paket C lah. Oke guys, kenapa kita yang dia berbicara Ahmad seperti saya katakan di depan tadi, beliau ini adalah salah satu pendiri atau pendiri pencetus serikat pekerja yang ada di PT Pakarsa Alam Segar. Nah, bagaimana awalnya terbentuknya serikat pekerja di PT PAS itu bagaimana sih ya kan sampai tadi awalnya nggak ada non serikat, sekarang ada serikat, walaupun sekarang ada kita tahu sendiri di PT Pakarsa Alam Segar ada 3 serikat. Nah awalnya itu kan ibaratnya sangat berkaitan antara serikat 1, 2 dan 3 ini dalam sejarahnya sangat berkaitan. Dan mungkin untuk para pekerja atau karyawan di PT PAS ada yang belum tahu nih yang sekiranya masuk tahun 2010 atau 2010 ke atas lah. Ya. 2010 ke atas nggak tahu nih sejarahnya pendirian serikat di PT PAS ini seperti apa sih? Apa dulu langsung ada serikat atau bagaimana kan belum tahu karena mungkin 2005 ke bawah ya. Di 2005 ke bawah itu mereka tahu sejarahnya, tapi yang baru bagi pekerja-pekerja yang tahu, yang baru mungkin belum tahu. Nah di sini Bung J akan membahas sejarah karena apa ya sejarah
kata Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya sejarah itu penting gitu buat ibaratnya buat melangkah kita ke depan, karena mungkin sejarah nggak akan terulang lagi kembali, cuman dengan adanya sejarah tersebut kita bisa belajar nih apa sih kekurangan kita, apa sih kedepannya yang kita akan buat gitu. Nah di sini Bung J akan menceritakan sejarah tentang pendirian serikat di PT Pangkalan Siang. Siap Bung J? Siap. Oke, let's start. Ya, kalau ngomongin pendiri mungkin bukan ya, cuman ikut-ikutan awalnya kita. Kalau pendiri mungkin ada beberapa orang lagi yang menjadi pendiri. Nah, tapi yang jelas yang namanya terbentuknya serikat itu pasti ada dasar. Yang tidak kemungkinan dasarnya itu kekecewaan terhadap perusahaan. Karena ketidakadilan oleh perusahaan ataupun ada sedikit hal yang harusnya diberikan kepada pekerja tapi tidak diberikan, ataupun ada hak-hak yang ditutupi oleh perusahaan. Makanya ada beberapa teman-teman dari kalangan pekerja dia akhirnya membentuk suatu serikat pekerja di perusahaannya. Dan kalau ngomongin sejarah sebenarnya berat ya, dalam artian berat. Sejarah ini kan kalau kita pas lebih detail kayaknya akan tambah ribet dan nanti sih terlalu panjang waktunya. Sedangkan kita podcast ini kan dibatasi 3 hari 3 malam ya. Ada seasonnya. Ada seasonnya ya. Oh ya. Ada kayak sinetron. Ada sinetron. Stripping kita. Berarti kita sanggup sampai 6 lah gitu ya. Ya, jadi kalau ngomongin sejarah PT PAS dan bentuk serikat itu awal mulanya itu kita adalah organisasi serikat pekerja di tahun 2009 kita mulai berada. 2009, 2010 akhirnya kita ada sedikit kekecewaan di organisasi kita bersama. Akhirnya mencoba beralih ke serikat pekerja yang lain dan akhirnya terbentuklah SPSI PT PAS yang di tahun 2011. 2010-2011 kita terbentuk dengan kisaran anggota pertama itu pemasaran dan karyawan sekitar 1.300 sampai 1.500, itu sekitar 900 menjadi anggota SPSI. Karena kita dituntut juga oleh pimpinan cabang SPSI, kalau nggak mayoritas atau 50% persatu dan gabung ke SPSI. Tapi kita jadikan tantangan karena itu menjadi dasar juga untuk kita harus kita bisa masuk ke dalam rundingan. Jadi nomor 21 itu salah satu dasar pengaturan supaya kita bisa merundingkan suatu hal di perusahaan kita. Dan akhirnya alhamdulillah kita bisa bisa membentuk mayoritas itu sekitar 900 orang. Ya perjuangannya lumayan karena kan nggak semua teman-teman tahu tentang serikat pekerja. Saya pribadi pun juga nggak tahu awalnya serikat pekerja itu apa sih. Apakah cuma kayak seperti geng motor atau ternyata enggak gitu. Ternyata kita bisa menyuarakan keinginan kita bisa menyampaikan aspirasi, kita ingin mengadu keluh kesah kita di situ gitu. Dan kita bisa mengakomodir semua hak-hak kita yang tertera ataupun yang normatif dan yang non normatif, kita bisa melalui serikat pekerja. Akhirnya saya tertarik dari situ. Dan barulah masuk. Sebenarnya kalau dibilang anggota, di bagian saya khususnya saya anggota yang terakhir masuk serikat. Anggota yang terakhir. Jadi bukan yang pertama di bagian saya. Jadi di bagian gue yang terakhir dan karena awalnya memang karakter gue pribadi yang pengen mencari tahu dulu sih. Gue nggak mau asal nyemplung gitu. Gue nggak mau kalau sekarang tuh bahasa ikut-ikutan gitu. Nah, gue nggak mau ikut-ikutan. Akhirnya gue mencari tahu apa sih serikat pekerja. Ternyata yang tadi disampaikan kita bisa mengeluh kesah keadaan kita bisa meminta hak kita yang mungkin ditutupi ataupun disengaja oleh perusahaan. Ternyata ini akhirnya mulailah masuk serikat pekerja. Dan selang berapa lama ya mungkin kan kalau struktur di PT PAS khususnya itu kan ada anggota, ada bakor, ada pangkorat, ada PUK dan tertinggi ketua. Dan alhamdulillah selama beberapa hari
langsung dipilih jadi bakor. Jadi bakor dulu. Berarti sebelum masuk belum jadi pengurus ya? Belum jadi pengurus. belum. Jadi bakor dulu kan koordinasi. Nah itu tanya lagi tugasnya ngapain nih? Oh ternyata menyampaikan aspirasi dari bawah ke anggota ataupun menyampaikan informasi dari bawah ke anggota. Oh berarti menjadi jembatan buat teman-teman. Dan kebetulan sebenarnya ibu pribadi juga terlahir dengan sifat antisosial yang tinggi ya. Ya mau nggak mau karena kita mikirin organisasi ya kita harus keluar dari zona pribadi kita ataupun kepentingan pribadi kita. Mau kita harus keluar. Ya akhirnya kayak gue coba itu pelan-pelan itu keluar dari ya rasa ego gua, rasa antisosial gua gitu keluar. Tapi emang unik dalam arti unik. Gue lama-lama kok malah tertuntut gue pengen belajar gitu. Jadi pengen belajar gimana caranya sih sosialisasi sama teman-teman, gimana gue bisa menyampaikan sesuatu kepada teman-teman. Nah akhirnya dari hal itu tuh, ya mungkin hati kecil gue mungkin ada niat dikit kali buat berbagi ya kan. Nah, akhirnya jadi terbentuk jadi nongol itu pelan-pelan. Akhirnya belajar kagak lama pas kita mau aksi itu yang itu tuh 2019 di bulan September. Nah itu pas lagi mau aksi kita kan harus bentuk struktur yang jelas. Karena kan kita aksi itu kita nggak cuma sekedar ayo kita aksi besok bro, tanpa kita konsep, tanpa kita atur strateginya kayak gimana kan nggak mungkin. Mana bisa dibilang mah kalau sekarang istilahnya zoom bentar. Nah, akhirnya pas itu adalah struktur baru di situ yang di atas bakal di bawah pengurus ataupun di bawah PK yang namanya Pangkorlap. Pangkorlap itu Panglima Koordinasi Lapangan ataupun Panglima di Bakor lah. Jadi tapi di bawahnya buka. Jadi setiap informasi ataupun instruksi itu pasti turun dari PK dan nanti Pangkorlap yang menyampaikan kepada Bakor-Bakornya. Gitu. Dan pas lagi rapat kita dulu 3 grup kan ya, kita kan di PT Padepokan ada 3 grup. Nah pas rapat 3 grup, akhirnya teman-teman itu emang spontanitas saja. Ya mungkin karena tadi sifat gue pengen belajar nongol dikit-dikit tuh, jadi setiap ada rapat kadang-kadang gue sering banget ngomong, kan mungkin ya. Mungkin dari dasar itu teman-teman jadi langsung udah lu aja jadi Pangkorlap. Nah kita dapat instruksi dari PK awalnya nih masih ini kita ada yang langsung namanya Pangkorlap. Jadi lu aja jadi Pangkorlap. Nah kan gue kaget ya kan, secara umur berorganisasi ya baru ketimbang teman-teman yang lain. Ya kan ketika pendiri kan ada banyak deh, Bung Beler, Bung Cabul, ketua kita, Bung Yusuf. Ya lu berarti orang yang bisa bilang ada terakhir, benar-benar di bagian itu tuh kan terakhir. Tapi pas di posisi begitu, nah jiwa tertantang gue timbul lagi gitu. Iya, jadi ini kok langsung ke Pangkorlap ya kan. Gue baru bakornya jabat, gue juga organisasi baru, tapi jadi Pangkorlap. Tapi karena sedikit mengetahui dari lapangan yang tadi Bung Bob sampaikan ya, pengalaman yang penting ya. Jadi sebelum itu kan kita coba aksi solidaritas, kita tahu tuh struktur ternyata Pangkorlap itu yang berkolaborasi kan, yang suka ngatur-ngatur di lapangan. Nah itu kayaknya resep tuh, gitu. Rasa ini serunya awalnya begitu. Ini kalau kita menyampaikan ya keren lah bahasanya gitu, di bahasa gampangnya keren. Akhirnya tuh tantang gitu deh. Oh ya udah, cuman kan ya karena kita perusahaan itu bukan di kawasan ya, kita masih ada di lingkungan masyarakat ya. Dan mayoritas mungkin masih banyak yang berdua apa sih ya lo orang mana sih gitu Kamsi ya lagi rame zaman dulu kan. Nah akhirnya pas dipilih Pangkorlap itu punya syarat. Apa tuh? Syarat itu di saat gue ngasih suatu instruksi, di saat gue ngambil suatu keputusan itu pasti dengan dasar dengan perhitungan yang matang gitu ya. Dan di saat gue mengeluarkan itu dan di orang mana, gue siapa, umur gue berapa gitu. Nah itu spontanitas juga keluar. Dan akhirnya teman-teman siap ya. Lagi gue tambah kaget lagi kan. Bukan ada yang apa sih namanya? Ada yang ngomong gitu kan, ada yang ngebantah atau apa salah siap ya kan. Dan juga mayoritas kan kita kan pendiri kita banyak juga orang lingkungan juga kan. Alhamdulillah gitu, orang lingkungan di daerah kita support kita lah dalam artinya yang kita PT Pas ya. Support kita akhirnya pas disitu, jadi mau nggak mau dia jadi Pangkorlap.
Nah, kalau dalam laporan itu betul aksi itu ya di PT PAS di tahun 2012 September. Nah pas aksi itu ya emang benar, jadi dibilang puyeng ya puyeng gitu. Apalagi itu pertama kita aksi ya. Pertama aksi hal yang baru, hal yang kita baru brojol langsung suruh lari. Nah itu kan ini gua anak kijang kan gua anak kijang langsung suruh lari. Cuman nih ngomong lagi kembali lagi sih, jadi ini kalau flashback ke belakang lagi, alhamdulillah ibu punya apa sih aturan dalam diri sendiri gitu ya. Bisa saya melakukan sesuatu, ya seenggaknya lu minta restu ataupun minta redo sama orang tua gitu. Nah alhamdulillah itu gue lakuin dan diredoin pas lagi awal pengen jadi lapor dulu sama sekolah mah. Jadi ya mungkin jalan lempeng gue itu maksudnya di teman-teman percaya ataupun ini mungkin karena dari orang tua juga. Itu pas lagi izin kata-katanya berbeda doang Pak. Saya mau jadi pengelola nih. Kalau dia mau apa? Jangan ya. Mungkin apa karena orang tua bilang anak aku yang ngabisin nasi itu gimana gitu kan? Mungkin salah satu cara kan iya kan kadang kita kan aktivis itu selalu terbentur dengan masalah pribadi itu keluarga kan. Mungkin mereka ingin jadi aktivis, cuman dari segi keluarga nggak merestui. Akhirnya kan mereka ngapain sih lo yang kan jadi begituan kan gitu, mungkin jadi orang biasa gitu kan. Karena resikonya besar juga bagi seorang pengelola ya kan, yang ibaratnya koordinator lapangan dia yang ibaratnya memanajerial aksi di lapangan ya, apalagi jadi gerbang ya ketemu ya premanisme ya kan, atau aparat kan ibaratnya wah ini orang yang mencari gitu. Apalagi kalau aksi-aksi begitu orang yang mencari intel gitu kan, pangkorat gitu. Itu bagaimana itu ya ketika izin sama orang tua? Awal mulanya sih biasa ya, bisa kita minta sesuatu kan pasti ngasih sesuatu kan. Iya. Ya gua kasih dorongan orang tua gua martabak awalnya. Klasik. Lagi nonton TV lagi santai, lalu itu ngomong kebetulan lagi komplit ya kan, ada orang tua mama, bapak. Jadi pas lagi ngobrol, nah pak, dia diajak nih aktif di organisasi serikat pekerja di PTJ, kira-kira boleh nggak diikut? Nah, reaksi orang tua tuh yang awalnya apa sih itu katanya? Apa tadi katanya serikat apa ini? Itu deh. Nah akhirnya jatahnya dia dikit-dikit ya, serikat pekerja bla 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 bla, gini mah. Enggak kamu gini, enggak kamu begini, orang kerja kan yang kerja susah. Orang tua aja. Jadi motor baru ngambil kan, jalan baru 6 bulan, juga kan. Aku belum mantap. Anak belum mantap kan, udah kepikiran gitu deh. Nah cuman yang alhamdulillah orang dari bapak IWT mensupport malah karena lebih terbuka. Karena kebetulan bapak juga ya mungkin pernah terjun di organisasi gitu, walaupun organisasi kan banyak pak. Nah akhirnya udah ini nggak apa-apa. Kalau anaknya diapa-apain atau gini itu kan lawan atau gini. Pokoknya mikirnya jelek deh, namanya ibu kan ya. Ibu aja sih lebih inilah perasaan atau khawatirnya lebih tinggi lah daripada orang tua laki. Nah akhirnya di situ ya orang tua cowok yang malah support dan malah ngebantu gua. Ini nggak pasti sih, bagus itu. Malah jelasin tuh, itu malah bisa ngebantu teman-teman yang di PHK, semena-mena yang dilakukan semena-mena PHK gini. Entah kalau di PHK enggak lah, itu kan ada ini hukumnya gitu. Alhamdulillah itu tenangan dikit itu kan. Tenangan dikit. Ya udah pokoknya itu kalau macam-macam mama nggak bertanggung jawab. Ya kan. Biasa ada begitu deh orang tua cewek kan, cuma akhirnya seperti orang tua laki, dia kayak tetap menjalani. Akhirnya menjabat di korporat, lalu terjadilah aksi. Nah, maksud kita terkait tuntutan kita itu yaitu salah status
pekerja ya. Itu karena kita masih mayoritas masih karyawan kontrak. Masih karyawan kontrak dan juga banyak kontraknya nggak jelas. Dan gue pribadi gue waktu itu sampai 4 atau 5 tahun. Jadi perpanjangan nggak ada, jadi perpanjangan secara tertulis nggak ada. Sedangkan gue baru baca kan 2013, ternyata harus ada nih buktinya. Ternyata ada langgaran di situ. Akhirnya alhamdulillah kita aksi. Ya aksi pun ya, yang tadi gue bilang karena baru kan ya, baru brojol lah. Emang kita punya senior. Berarti gue pribadi kan selalu nyari guru kan, terutama di lapangan. Nah, alhamdulillah guru juga support gue kalau ngasih ilmu ya kan. Ada deh orangnya deh yang terbicara di selanjutnya. Akhirnya ya dikasih tahu tata caranya begini, kita aksi 3 hari 3 malam. 3 malam masuk. Iya 3 hari, 3 malam 4 malam lah gitulah. Nah terus awal mulanya cuma 2 grup doang untuk bergerak. Sedangkan kita 3 grup nih. Iya. Nah kita kan pecahan dari organisasi yang pertama tuh. Organisasi yang pertama dan mereka belum tergabung kita nih. Nah terus kan bingung kan caranya, sedangkan pas kita melakukan aksi itu masih bisa operasi perusahaan. Masih bisa, masih bahkan dia sampai ngebobol belakang buat pintu yang lain. Akalnya banyak deh kan. Nah, gue juga nggak mau kehabisan akal kan. Jadi masukin orang dikit di situ. Gitu. Di dalam yang masih kerja tuh. Nah, akhirnya dan mereka pun dengan sadar melihat dengan gampangnya kan begini. Kok teman-teman gue berdua pada aksi tuh kerja. Sedangkan kalau emang ini perjuangan berhasil, gue dapat hasilnya. Ya mungkin tersentuhlah hati mereka juga di situ. Dan alhamdulillah sih dengan kinerja teman-teman kan, dengan keinginan teman-teman, dengan baik teman-teman, akhirnya di hari kedua itu barulah tuh lah yang atau grup nggak ngikut, baru ikut ke kita aksi. Aksi itu baru itu ramai itu deh, semuanya kita ya itu semua. Ikut semuanya kayak 3 grup itu dan menghasilkan alhamdulillah sekitar 1.749 menjadi karyawan tetap. Dari tukang sapu sampai itu kan nyiram tanaman lah dulu lah. Nah, terus juga yang akhirnya negosiasi juga panjang sih. Awal mulanya perusahaan minta 3 tahun, ataupun minta berapa, tapi turun lah itu tetap kita nggak mau tahu, pokoknya yang mau menjadi karyawan, mau masuk perusahaan yang otomatis harus jadi karyawan. Toh kita juga larinya mungkin ada beberapa serikat yang lari ke undang-undang 13 ya, tapi kita waktu itu kan makanya kayak 100 ya. Itu tentang produk tetapnya. Jadi antara produk tetap dan produk musim itu beda. Dan kita salah satu kategori produk tetap. Makanan ya. Satu makanan dan kita bersentuhan langsung dan kita memproduksi secara langsung. Dan kalau misalnya kita lihat undang-undang 13 tadi bentuknya dengan sistem kontraknya. Ya walaupun kita bisa juga karena sistem kontrak itu secara syaratnya itu perusahaan ada sedikit kekeliruan dari perusahaan. Gitu. Kekeliruannya seperti kayak contoh, grup pribadi 5 tahun itu di kontrak itu nggak jelas tahun berapa. Ya. Terus juga perpanjangan juga nggak jelas begitu. Akhirnya ya sedikit kekeliruan perusahaan kita manfaatin. Ada celah lah di situ. Ada celah di situ kita manfaatin. Itu juga dapat masukan dari pimpinan cabang kita kan. Kita manfaatin agar ya alhamdulillah sih berhasil nih. Kan tadi dia bilang dari pertama kita bisa mengapresiasi gitu ya. Ada serikat yang skala nasional, dengan skala nasional kan skala nasional waktu itu terus itu aksi pertama ya. Aksi pertama saya malam itu jujur kalau saya malam itu juga sama Bung Jet, saya juga orang yang terakhir masuk serikat waktu itu. Sama ya, tapi kita nggak kenal ya. Karena kita antisosial. Waktu itu antisosial, karena kita masing-masing kan waktu itu nggak memikirkan satu sama lain. Karena itu seperti Bung Jet bilang, apa sih serikat saya juga nggak mau kan. Pertama saya disodorin sama senior saya. Lu masuk di serikat bukan